Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 28 Juli 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain bagi yang ingin mengetahui bagaimana analisa XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya plotkan, ada area supply sekali lagi yang dari 1980 sampai di 1986 ya. Dan consider bahwa harga itu akan masuk ke area supply, dan benar aja harga itu masuk ke area supply dan seketika drop. Dropnya pun sudah saya perkirakan yang dimana jika dia melewati 1965 maka otomatis harga akan turun bisa sampai ke 1950 atau bahkan sampai ke demand yang ada di 1945. Dan ternyata harga itu benar aja turun sampai di 1945 dan berhenti di sana. Karena kemarin sudah saya katakan juga bahwa demand di sini itu sudah tidak fresh, jadi kemungkinan pasti akan di break. Jadi ini benar saja di break ya. 1965 di break, berarti ini kita bisa delete aja karena ini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Dan ini kita bisa delete dulu. Jadi kemarin bagi yang heran kenapa pergerakan XAU-nya kemarin ini drop signifikan gitu ya. Karena kemarin secara data itu sangat luar biasa mengejutkan. Karena kalau dilihat kemarin tingkat GDP di Amerika itu ternyata naik menjadi 2,4%. Lalu tingkat pengangguran mingguan itu turun menjadi 221.000. Lalu durable goods dan core durable goods order itu meningkat, terutama dari hal durable goods order yang meningkat sangat signifikan dari 1,8 ke 4,7 ya, dan juga pending home sales dari yang sebelumnya minus menjadi 0,3. Itu benar-benar bertubi-tubi membuat USD itu bergerak sangat signifikan naik ya, indeks dolar benar-benar naik sehingga kita bisa lihat dua candle H1 di sini ya, dari jam 8 sampai jam 9. Itu dari jam 8 sampai jam 9 itu pergerakan XAU USD nya drop sangat parah dari 1979 sampai di 1945, hampir 30 dolar ya. Hampir 30 dolar penurunannya cuma karena berita ini aja. Luar biasa banget. Padahal kalau kita lihat dampak daripada FOMC kemarin ya, seperti sudah katakan juga, kemarin itu dampak FOMC-nya berhasil membuat market bingung. Pure bingung, pure nggak tahu harus kemana ya. Oleh karena itu kalau dilihat dari candlenya, harga itu naik turun dan tidak ada kejelasan. Bahkan jika dilihat di sini naik turunnya ini itu seperti akan bersiap-siap turun ya. Harga itu tidak langsung naik atau membuat tren cukup signifikan naik ya beberapa hari kemarin. Yang ada malah itu harga itu seperti gimana ya, kayak gini loh. Nah gini. Harga itu kayak pelan-pelan, kayak udah mau siap-siap mau turun dia. Di sini udah mau siap-siap mau turun, di sini udah mau siap-siap mau turun. Jadi gelombang dari gelombang daripada pergerakan candlenya itu membuat harga itu kayak udah mau siap-siap mau turun, tinggal break aja daerah ini, harga pasti akan turun. Dan benar aja harga itu benar-benar turun kemarin, ya kan? Dan kalau kita lihat untuk berita hari ini. Untuk hari ini kita ada berita dari USD itu cukup signifikan juga, yang dimana ini adalah Core PCE Price Index dan juga revise mengenai consumer sentiment. Jadi PCE Price Index di sini adalah tingkat bagaimana The Fed akan memandang ini kan PCE kan Personal Consumption Expenditure, apalah bahasanya itu. Jadi kalau dilihat itu kayak personal konsumsi personal dari setiap orang. Nah kayak gitulah bahasanya. Jadi kayak apa ya bisa dibilang ya, konsumsi kita dalam hal untuk melihat apakah jika tingkat konsumsi kita meningkat berarti kan kita sering belanja. Nah ketika sering belanja, inflasi itu kan berarti kemungkinan bisa naik lagi, karena kan tujuannya inflasi itu adalah
tujuan daripada The Fed untuk menekan inflasi adalah supaya kita tidak belanja dan supaya kita itu menabung di bank. Jadi dengan harapan demikian maka kita bisa dalam artian The Fed bisa menekan inflasi sehingga bisa turun di bawah 2% lagi. Tapi jika contohnya kayak kemarin ya, GDP-nya malah naik ya, jumlah durable goods order-nya meningkat. Jadi bisa dikatakan, apalagi ini pending home sales-nya meningkat, jadi kalau bisa dikatakan orang itu belum sepenuhnya mengurangi kegiatan ekonominya. Dalam kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan belanja ya, siklus belanja bisa dibilang seperti itu. Jadi jika suku bunga bank naik, biasanya orang-orang itu kan akan menabung di bank ketimbang harus belanja. Tapi sekarang permasalahannya adalah suku bunga naik di 5,5%, ternyata data yang ditunjukkan kemarin tingkat GDP-nya masih tinggi, tingkat penganggurannya rendah, lalu durable goods order juga meningkat, dan jika core PCE price index-nya di sini meningkat, maka bisa dipastikan nanti di bulan September atau November benar aja nanti akan The Fed menaikkan suku bunga lagi, karena orang-orang itu masih suka belanja ketimbang menabung di bank. Nah, seperti itulah bahasanya ya. Jadi itu tadi, harap perhatikan nanti berita ini jam 8:30 dan di jam 10 sama ya kayak kemarin di XAU-nya. Terkecuali jika nanti malam kita melihat PCE price index ini berhasil turun atau enggak mendekati minus misalnya, dan juga consumer sentiment di sini bisa turun, maka bisa dipastikan orang-orang berarti sudah mulai mengerem untuk belanja ya, dengan artian tingkat konsumsinya sudah mulai berkurang, yang menandakan berarti tingkat inflasinya mungkin akan mulai berkurang lagi, seperti itu. Nah, untuk hari ini apakah kita bisa open posisi? Well, harap berhati-hati ya, karena kalau secara daily ya, memang kita masih di atas garis trendline. Ini kan masih di atas garis trendline nih ya kan. Nanti harga saat ini masih bullish, jadi belum kena yang namanya trendline. Jadi kemungkinan kita masih bisa nge-buy di sini. Ya. Mungkin permasalahannya hanya harga itu tidak membuat yang namanya higher high baru ya. Belum. Karena kalau dilihat ini kan harga itu sudah membuat low dan di sini sudah membuat high. Nah, untuk kemungkinan dia membuat low selanjutnya mungkin akan ada di daerah ini sebelum nanti akan ada membuat high baru di sekitar sini. Bisa saja demikian ya. Menurut saya seperti itu. Karena untuk saat ini higher low-nya itu belum tercipta ya, higher high sudah ada, higher low belum. Jadi kemungkinan untuk nge-buy saya rasa masih bisa. Jadi teman-teman tunggu aja di 1935 ya. Di 1945 ini memang teman-teman ingat ini adalah area demand di M15 ya. Ingat ini adalah demand M15, dan permasalahannya demand M15 di sini itu sudah pernah dites sekali ya. Harga ini sudah pernah dites sekali, kemudian terbang tinggi ya kan, dan sekarang harga itu datang lagi ke sini. Jadi harap berhati-hati karena kemungkinan ini level itu bisa di break ya. Ketika ini level berhasil di break, maka kita akan bersiap-siap turun untuk mengambil open posisinya itu di 1935, karena di time frame H4 ini jelas banget kita ada yang namanya zona demand di sini ya. Zona demand di sini itu masih fresh juga. Jadi kemungkinan kita akan bisa melihat pantulan nanti jika harga itu beneran turun sampai sini. Ya, dan jika memang bisa mantul, maka ini akan bisa naik sampai ke atas 1655. Bisa sampai sini, atau bahkan ekstrimnya itu bisa sampai di 1965 ya, bisa sampai sini. Ini ekstrim kenaikannya ya. Karena mengingat pantulan H4, demand H4 dan juga pantulan dari trendline ini. Tapi ingat juga bahwa sekali lagi berita nanti malam di sini kemungkinan bisa membuat zona yang sudah kita gambar di sini itu bisa saja tidak valid. Karena sekali lagi ketika berita itu keluar, news itu terjadi,
semua hal yang sudah kita petakan dalam hal konteks itu analisa teknikal, baik kita sudah gambar support resistance, supply demand dan sebagainya, bisa saja itu tiba-tiba dijebol oleh market. Tidak peduli apapun levelnya, karena sentimen market pada saat berita itu keluar itu pasti akan sangat sangat luar biasa efeknya. Contohnya kayak seperti tadi malam. Candle H4 itu pure satu candle merah besar ya. Karena kalau kita lihat selama beberapa hari kemarin, candle merah ataupun candle besar di H4 hanya terjadi pada saat news saja. Contohnya pada saat di tanggal 12 Juli. 12 Juli ini terjadi karena apa? Karena ini ada yang namanya data inflasi di Amerika. Inflasi di Amerika itu rendah, kemudian candle H4 ini bullish banget. Kemudian tadi malam data USD-nya menguat semua yang terjadi, lalu XAUUSD data candlenya candlenya berwarna merah di sini ya. Jadi apapun yang sudah kita petakan, apapun yang sudah kita buat, jika news itu keluar, bisa saja area itu tidak valid ya. Saya tidak mengatakan area tersebut akan valid atau tidak, bisa saja, karena area itu juga bisa menjadi suatu patokan bahwa banyak trader yang menunggu di area ini. Saya rasa seperti itu ya. Banyak trader di area ini menunggu. Jadi jika ingin ambil buy di sini ya, misalnya TP maksimal di 1965, sekali lagi stop lossnya di mana nih? Stop lossnya mau taruh di mana? Kalau menurut saya pribadi, stop lossnya cukup taruh di bawah swing yang ini ya. Ini kan ada swing kecil nih ya, ini kan ada support kecil di sini, yaitu di 1930 ya kan. Jadi stop lossnya taruh di 1930, bisa di 1927 atau enggak di 1925, it's okay ya. Karena kalau dilihat, walaupun kita open misalnya di 1935 ya, 1935 misalnya kita open, itu kita meresikokan 94 pip dengan target bisa sampai 300 pip di sini ya. Jadi untuk mengambil open posisi buy di sini harap sabar dulu, jangan nekat dulu. Untuk yang ingin ambil buy sekarang saya rasa agak sulit ya, karena mengingat kita dari M15 itu kita tidak ada yang namanya candle bullish. Jadi benar-benar harga itu kemarin malam turun, tidak ada koreksi sama sekali ya. Kalau nekat open buy sekarang, takutnya nanti teman-teman kehalang yang namanya area support become resistant ya. Support become resistantnya itu sekarang ada di 1955 ya. 1955 di sini ada support become resistant ya. 1955 lah, anggap ya biar gampang ingatnya. 1955. Lalu selanjutnya adalah di 1965 tadi ya. 1965 tadi. Jadi kalau mau nekat ngebuy saya rasa agak sulit ya, karena kalau teman-teman mau ngebuy sekarang, stop lossnya mau taruh di mana ya. Karena jika teman-teman mau taruh stop loss di bawah demand M15, ya udah berarti teman-teman siap untuk open lagi sekali di area ini ya, open lagi sekali di area ini jika teman-teman mau open 2 kali. Tapi misalnya mau open sekali aja ya, bisa tunggu di area ini lebih bagus ya. Ini lebih bagus untuk nanti open buy. Untuk sekarang karena ini risikonya gede banget ya. Ini risikonya gede banget karena ya sekali lagi ini hanya di time frame M15. Pantulan di time frame M15. Jadi saya rasa yang ingin ambil buy sekarang harap berhati-hati ya. Stop lossnya mau tidak mau teman-teman taruh di bawah zona M15. Dan jika kena stop loss ya sudah ya. Saya rasa sih ini nggak bagus untuk ngebuy. Saya pribadi sih nggak ya. Saya pribadi lebih baik tunggu harga itu ke 1935 dulu, baru nanti akan ada kesempatan untuk ambil posisi buy nanti. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.